Video ini didukung oleh Robotics Education Center Gading Serpong. Kunjungi holiday program kami yang dimulai dari tanggal 17 November hingga 10 Januari 2015 dan dapatkan voucher senilai Rp100.000. Hubungi kami di 0213460180 untuk keterangan lebih lanjut. Baik, jadi topik kita sekarang ini adalah mengenai usaha dan energi. Nah, konsep usaha di dalam fisika baru muncul kira-kira sekitar 1 abad setelah masa Isaac Newton. Nah, seringkali apa yang kita pahami di dalam fisika, yakni dalam hal ini tentang usaha, berbeda dari apa yang dipahami dalam pengalaman sehari-hari. Nah, misalkan ada seseorang mengangkat beban misalkan 5 kg dan orang ini kemudian berjalan horizontal sejauh 2 meter. Maka mungkin banyak dari kita yang mengatakan bahwa ada usaha yang dikerjakan oleh orang ini, yakni mengangkat benda 5 kg tadi. Namun, kalau hal ini ditinjau secara fisika, maka dikatakan bahwa usaha orang tersebut bernilai 0. Nah, jadi bagaimanakah definisi usaha tersebut secara fisika? Baik. Nah, sekarang kalau kita punya sebuah benda, balok misalkan, di atas suatu permukaan yang mendatar, lalu dikenai oleh suatu gaya F yang mendatar juga, dan membuat balok ini bergerak ke kanan dengan jarak yang ditempuh sebesar D. Nah, secara sederhana usaha yang diakibatkan oleh gaya tarik F tadi, atau nanti akan lebih sering kita tuliskan dengan huruf W besar dari kata work, secara sederhana dapat dituliskan yakni sebesar gaya dikalikan dengan jarak tadi. Nah, misalkan gaya yang kita kerjakan sebesar 1 Newton, lalu jarak yang ditempuh balok ini 1 meter, maka nilai usahanya adalah besar 1 dikalikan 1, jadi 1 Joule. Nah, dari sini kita dapat memaknai arti dari nilai usaha 1 Joule tadi, yakni bahwa ini adalah usaha yang dikerjakan oleh gaya 1 Newton untuk memindahkan benda sejauh 1 meter. Baik, nah sekarang begini, ada sebuah balok dikenai gaya 3 Newton. Lalu balok ini berpindah sejauh 4 meter. Nah, tentu dari definisi tadi kita dapat menghitung bahwa nilai usahanya sebesar 3 dikali 4, jadi 12 Joule. Nah, baik, jadi sebenarnya usaha 12 Joule ini juga adalah usaha yang sama yang diberikan oleh misalkan balok ditarik gaya 1 Newton, nah, dan bergerak sejauh 12 meter. Jadi ini sama besar usahanya, yakni sebesar 12 Joule juga. Atau misalkan ada balok ditarik oleh gaya 2 Newton, lalu berpindah sejauh 6 meter. Juga akan memberikan suatu usaha sebesar 12 Joule kepada benda tersebut. Nah, bagaimana sekarang kalau misalkan balok yang ditarik ke kanan tadi menerima suatu gaya gesek, jadi ada suatu gaya gesek yang arahnya berlawanan. Nah, misalkan ini gaya geseknya 2 Newton, lalu bendanya tadi menempuh jarak misalkan 10 meter. Baik, nah di sini usaha yang ditimbulkan oleh akibat gaya gesek akan bernilai negatif. Jadi nilainya sama dengan minus gaya gesek dikalikan dengan jarak yang ditempuh. Jadi dalam hal ini minus 2 Newton dikalikan 10 meter atau minus
20 Joule. Nah, kita nanti akan belajar makna atau arti dari nilai negatif untuk usaha tersebut. Sekarang coba kita lihat keadaan yang lebih umum. Jadi di sini ada sebuah balok, lalu dikenai oleh suatu gaya yang miring. Jadi ada suatu sudut kemiringan theta di sini. Nah, gaya ini membuat balok tadi bergerak ke kanan sejauh D. Nah, bagaimanakah usaha yang ditimbulkan oleh gaya F tersebut? Baik, jadi hal yang perlu kita pikirkan untuk mencari usaha adalah komponen-komponen yang sama. Dalam hal ini kita harus pikirkan bahwa gaya F ini memiliki komponen dalam arah gerak benda tersebut, yakni kita sebut misalkan Fx. Nah, jadi usaha di sini dapat kita hitung yakni sebagai perkalian antara komponen Fx tersebut dengan jarak yang ditempuhnya ini, yakni D. Nah, mengenai besar Fx tentu dapat kita hitung menggunakan trigonometri. Jika tadi ada sudut kemiringan theta di situ, maka nilai dari Fx adalah F dikali kosinus theta, lalu dikalikan D. Nah, jadi secara umum nanti ketika kita belajar mengenai bagaimana menyatakan usaha dalam bentuk vektor, maka usaha ini dapat dituliskan secara vektor adalah suatu perkalian. Jadi usaha itu hasil perkalian titik atau dot antara gaya dengan perpindahan delta R. Namun untuk saat ini mungkin ini adalah suatu hal yang kita kenali dahulu. Namun dalam soal-soal selanjutnya kita belum terlalu menggunakan definisi perkalian titik ini. Baik. Sekarang kita lihat satu contoh soal. Nah, ini adik-adik juga bisa coba. Misalkan saya punya sebuah balok ditarik oleh gaya 10 Newton. Lalu ada sudut kemiringan theta di sini, di mana nilai sinus theta diberitahukan yakni 3/5. Nah, balok ini berpindah. Jadi ini tadi gaya 10 Newton. Balok ini berpindah katakanlah sejauh 5 meter. Nah, lalu di soal ini juga ada suatu gaya gesek yang nilainya 2 Newton. Gaya gesek 2 Newton. Nah, kepada kita diminta mencari usaha total. Baik, nah ini kita bisa coba, adik-adik bisa coba untuk usaha total dari soal ini. Nah, baik, kita akan lihat pertama tentu seperti yang kita sudah diskusikan bahwa gaya 10 Newton ini memiliki komponen dalam arah mendatar, dalam arah gerak benda, yakni 10 dikalikan kosinus theta. Nah, kalau kita hitung nilainya sinus theta 3/5, maka kosinusnya dari hubungan trigonometri 4/5. Jadi nilai gaya F yang arah mendatar ini adalah sebesar 8 Newton. Nah, jadi sekarang ada arah ke kanan 8 Newton, namun juga ada gaya gesek ke kiri tadi 2 Newton. Jadi usaha totalnya dapat kita hitung, total gaya yang bekerja dalam hal ini 8 Newton dikurangi 2 Newton, lalu dikalikan dengan jarak di sini 5 meter. Jadi kita dapati bahwa usaha total yang kita berikan kepada balok ini adalah sebesar 30 Joule. Nah, di video selanjutnya kita akan melihat bagaimanakah hubungan antara usaha yang kita berikan pada suatu benda dengan energi yang dimiliki oleh benda tersebut.